Sebaiknya sih kita nggak perlu yang namanya overthink ya tentang 2023. Baca ini sebagai afirmasi yang positif ya. Semoga teman-teman ya banyak kemungkinan gitu. Jadi nggak hanya yang jelek-jelek aja atau yang bikin kamu deg-degan gitu. Mau apapun yang terjadi dan semenakutkan apapun sebenarnya 2023 tetap kita harus jalani kan ya. Tetap kita harus hadapi apapun yang terjadi. Lagian pasti dulu banget, ingat nggak teman-teman ya, ada kan orang yang bilang bahwa tahun 2000 sekian gitu kan ini bakalan terjadi apa dan kayak gimana. Nah nyatanya juga ini bisa dilalui dengan baik gitu ya, terlepas dari apapun yang terjadi pada waktu itu. Nah ayo kita baca yuk teman-teman, peluang atau potensi apa yang muncul di 2023 ini ya buat kamu semua ya yang ngedengerin Oracle Card Indonesia. Semoga ini bisa jadi afirmasi yang positif buat kalian ya, general, jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan happy, dengan senang, dengan bahagia ya, dan vibes yang positif supaya outcome-nya pun ke hidup kalian juga jadi positif. Oke, kita bagi jadi 3 cerita ya teman-teman. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian gak perlu pilih cerita, gak perlu juga yang namanya pilih kartu, cukup dengerin aja dari depan sampai belakang. Siapa tahu ternyata ya 3-3-nya ini semuanya adalah cerita kamu. Who knows ya kan. Sekarang kita baca dulu buat teman-teman Aquarius ya, buat teman-teman Aquarius. Still in this channel Oracle Card Indonesia. Just remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful one for you. And then buat teman-teman semua yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia, silahkan ya menuju ke oraclecardindonesia@gmail.com. oraclecardindonesia@gmail.com. Terms and condition berlaku pastinya. Oke. Kita baca di cerita yang pertama buat Aquarius. Cerita tentang 2023 overall seperti apa. Ya. 2023-nya kamu di cerita yang pertama ini ya seperti apa? 2023 ada creation, sukses ya, ada hope ya. Udah bagus-bagus aja nih ya. Udah bagus-bagus aja. Oke. Sepanjang 2023 ini ya teman-teman ya ada creation ini kamu lagi repot-repotnya gitu kan, sama hal yang prioritas sama hal juga yang gak prioritas juga gitu, tapi kamu ngejalaninnya dengan happy. Ide-ide bermunculan banyak gitu kan, peluang atau kesempatan juga kadang muncul, kadang ya butuh perjuangan ya. Di sini diwarnai dengan kadang happy kadang down juga ya. Downnya sih lebih ke masalah-masalah yang berkaitan dengan cinta ya, berkaitan dengan relationship ya, seperti itu. Jadi ya kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan ya, pendidikan atau hal-hal yang ditempuh sih sebenarnya fine ya, oke-oke aja as long as kamu bisa komitmen dengan apa yang ingin kamu kerjakan gitu. Artinya fokus ya di satu tujuan, bukan yang sebentar ini sebentar itu, ntar malah nggak jadi semua gitu ya. Jadi as long as kamu bisa komit dengan apa yang kamu ibaratnya bangun, apa yang kamu mulai ya, ini akan jadi sesuatu hal yang fine seperti itu. Tapi down wajar gitu, tapi jangan sampai ini menyebabkan pekerjaan kamu jadi berantakan gitu loh teman-teman ya. Jadi problem-problem yang berkaitan dengan cinta, hubungan ya dengan seseorang ya teman-teman, kalau ada perbedaan yang sangat luar biasa yang mengakibatkan ya retak, renggang ataupun kurang baik ya, pokoknya jangan yang namanya kamu itu putus asa boleh lah sebentar gitu kan, kasih waktu sebentar ya untuk putus asa, tapi jangan lama-lama gitu. Kasih waktu itu it's normally ya, manusiawi banget yang namanya manusia seperti itu. Gak perlu yang namanya kita harus jadi robot atau jadi seseorang yang gak punya perasaan dan say I'm okay but I'm not okay gitu kan. You said right but it's not right gitu, seperti itu, and that's not good teman-teman. Itu kita manusia ya, normally manusia mengakui perasaannya itu nggak apa-apa. Kalau kamu marah, just say aku marah gitu. Tapi kalau misalkan kamu sedih, ya just say gitu, I'm sad and that's okay gitu, nggak masalah ya. Tapi kasih waktu, jangan lama-lama gitu. Kalau setahun mah kelamaan gitu kan ya, kasih waktu. Berapa hari lah gitu, 3 hari kayak gitu atau 2 hari. Then say that okay gitu, aku siap. Apapun yang terjadi, artinya sakit ya masih gitu kan, nggak enak juga masih iya, terluka juga masih iya, but ya
hidup ini tanggung jawab kamu sendiri. Jadi kamu mau bawa kemana ya, ini adalah di tangan kamu sendiri ya, seperti itu. Ini yang 2023 ya secara overall seperti itu. Jadi untuk pekerjaan dan sebagainya ya, semoga ini bisa jadi baik ya, as long as kamu komitmen dan bisa fokus ke satu hal ya, seperti itu. Dan kita bakalan lihat ya teman-teman ya, di 4 bulan pertama keberuntungannya kamu tuh kayak gimana sih ya. Kita bakalan lihat di 4 bulan yang pertama, ada illusion, ada freedom, dan juga ada family di sini. Oke, kabar-kabar seputar keluarga ya, ini kabar-kabar bahagia bisa jadi ya, sesuatu hal keberuntungan bisa jadi keberhasilan, kesuksesan seseorang, kelahiran, pernikahan, dan lain-lain ya. Tapi di keluarga ya teman-teman ya, ini bisa jadi seperti itu. Illusion ini adalah tentang keinginan-keinginan yang selama ini cuma di awang-awang, ini bisa jadi kenyataan loh ya, bisa jadi kenyataan di 4 bulan pertama. Kebebasan yang kamu inginkan ya, bebas dari keterikatan-keterikatan yang selama ini mungkin mengikat kamu ya dalam hidup, ini bisa jadi selesai teman-teman, bisa jadi kamu dapatkan ya. Oke, untuk 4 bulan yang kedua ya, 4 bulan yang kedua ada emotion di sini. Nah, selama ini ya ada pihak-pihak yang membatasi ujian-ujian yang mungkin hadir ya dalam hidupnya kamu, ini satu persatu mulai membaik ya, mulai menunjukkan titik terangnya. Jadi selesai itu halangan-halangan, rintangan-rintangan, dan perubahan-perubahan yang kamu inginkan ya dalam hidup ini terjadi, teman-teman. Artinya ada mulai ada perubahan-perubahan seperti apa yang kamu harapkan ya. Bisa jadi tentang banyak hal teman-teman, tentang pekerjaan bisa, relasi juga bisa, bahkan tentang kesehatan pun juga memungkinkan ya, seperti itu. Spiritual adalah tentang keinginan kamu yang mungkin selama ini yang kayak cengin gitu ya sama lingkungan, karena lingkungan terlalu toksik teman-teman, akhirnya kamu dapat dukungan di sini ya. Oke, ini untuk 4 bulan yang ketiga. Kita lihat untuk 4 bulan yang ketiga seperti apa. Ada balance, secret, dan juga ada strength. Balance adalah tentang keadilan ya, keadilan yang mungkin selama ini kamu nggak dapetin, kamu bakalan dapetin di 4 bulan akhir ya teman-teman. Bisa jadi tentang kerjaan, mungkin aja kenaikan gaji gitu kan, ada tambahan atau kayak gimana ya, bisa jadi tentang relationship juga bisa teman-teman ya. Mungkin selama ini kamu nggak pernah didengerin ya, sekarang ini didengerin ya, kayak gitu loh. Jadi ada, kamu dapat keadilan di sana. Lalu ada secret, yang selama ini ada salah paham ya sama orang-orang yang mungkin udah terputus lama gitu kan, hubungannya ya atau silaturahminya ya teman-teman ya. Ini bisa jadi membaik teman-teman, ataupun yang selisih paham ya, ini bisa terjembatani sih ya. Dan juga ada jackpot di 4 bulan terakhir teman-teman ya, kebaikan di semua aspek kehidupannya kamu, ada perbaikan, seluruh perbaikan ya di seluruh aspek kehidupannya kamu nih di 4 bulan terakhir, which is that's good ya. Ikut happy. Oke ya, kita lihat untuk cerita yang kedua ya teman-teman ya. Cerita yang kedua buat kamu seperti apakah ya, seperti apakah cerita yang kedua buat kamu. Oke, kita lihat cerita yang kedua buat kamu. 2023 ini mengalir seperti apakah ya, 2023 ini mengalir seperti apakah, kita lihat 2023 ya maksudnya. 2023 power, expression, creation. Wow, oke. Lalu kita lihat lagi seperti apa. Okay. Rejoice, good. Illusion, ada passion. Oke. Ada creation, expression. Ini rather than kalian memikirkan hal-hal yang berkaitan tentang asmara ya, tentang hal-hal seperti itu, akan jauh lebih baik atau jauh lebih oke ya kalau misalkan 2023 ini diwarnai dengan apa sih, membuat karya ya, berkarya gitu kan, daripada harus kayak apa sih, memikirkan hal-hal yang di luar dari prioritasnya kamu. Ya itu penting sih, masalah emosi, perasaan penting gitu kan, karena kalau nggak diselesain juga bakalan efek ke yang lain. Tapi kalau misalkan itu membuat
membuat jebakan-jebakan yang ada di pikiran kamu dan kamu malah jadi terlibat secara ilusi gitu kan, terjebak secara ilusi di pikiran kamu sendiri. That's not good teman-teman ya. Tahun yang baik untuk memulai gitu kan, tahun yang baik untuk memprioritaskan hal-hal yang penting untuk diprioritaskan terlebih dahulu ya. Ada creation di sini teman-teman. Problem-problem yang berkaitan dengan komunikasi juga mungkin terjadi, dan hati-hati ya terjebak di hubungan-hubungan singkat sesaat ya, apalagi buat kalian yang udah punya pasangan ya. Kalaupun yang belum pun juga mesti nggak terburu-buru teman-teman, karena bisa jadi gitu kan hal-hal yang diharapkan yang nggak sesuai dengan kenyataan terjadi. Karena apa sih? Ilusi-ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri. Dan ya ini tahun yang benar-benar butuh kekuatan ya. Tahun kemarin butuh kekuatan, yang ini jauh lebih butuh kekuatan ya di tahun ini teman-teman. Ayo, jadi isi tahun ini dengan apa sih? Dengan berkarya ya, melakukan satu karya. Jadi kamu tahu apa yang kamu mau dengan ya melakukan apa yang memang kamu sukai gitu ya. Sesuatu hal ya, mungkin kamu suka drawing gitu kan ya, gambar gitu kan, ya udah ya kayak ditekuni gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Jadi berkarya, melakukan satu karya 2023 ini ya. Kita lihat di 4 bulan yang pertama ya, keberuntungan buat kamu di 4 bulan yang pertama ini seperti apa. Attachment, ada wisdom, dan juga ada vision di sini. Oke. Attachment, wisdom, vision. Wisdom ini adalah tentang persisian ya, yang akibat dari kayak perbedaan prinsip, perbedaan cara pandang gitu teman-teman ya. Ini bisa terjembatani, selesai sih gitu ya, walaupun mungkin menyebabkan perasaan kayak gimana, tapi bisa diselesaikan gitu ya. Berdamai apa enggaknya sih ya belum tentu teman-teman, tapi selesai at least ya. Lalu ada kerja keras yang selama ini kamu lakukan juga membuahkan hasil teman-teman ya, menjadi seperti apa yang kamu mau gitu. Dan ini kamu bisa yang namanya mandiri gitu loh, artinya bisa menyelesaikan itu sendiri tanpa harus kayak dibantu sama orang lain ya, seperti itu. Lalu ada vision tentang apa yang sudah kamu kerjakan selama ini, apa yang sudah kamu bangun selama ini ya berhasil gitu kan. Jadi pengorbanan kamu gak sia-sia. Ini 2 kartu yang mendukung ya, seperti itu. Jadi menuai hal-hal baik nih ya di awal tahun ya, udah dapet yang baik-baik nih, bagus ya. Kita ke 4 bulan yang kedua ya. 4 bulan yang kedua, love, strength, and then illusion. Juga the jackpot teman-teman ya, ada strength di sini. Strength ini adalah tentang kemajuan dari berbagai macam aspek kehidupannya kamu. Semuanya membaik ya, semuanya membaik. Lalu ada love, hal-hal yang memang sudah kamu inginkan ya, ini bakalan jadi kenyataan ya. Misalkan contoh, kamu pingin pekerjaan apa gitu, pingin banget lo ketemu sama ini, ketemu gitu kan. Pingin banget lo kerjaan ini, ketemu gitu ya di 4 bulan yang kedua ya. Jadi afirmasi yang baik ya untuk semua keinginan kamu juga yang selama ini mungkin diawang-awang gitu kan. Rencana-rencana yang hanya jadi rencana aja di pikirannya kamu, ini bisa jadi kenyataan ya. Seperti itu. Oke, kita melihat ke cerita yang ketiga ya teman-teman. Cerita yang ketiga buat kamu. Ada ego, ada transformation, dan juga ada secret di sini. Oke. Ada ego. Ego ini adalah tentang keinginan-keinginan yang selama ini ya teman-teman itu kayak harus kamu buktikan ya. Jadi ini perjuangan kamu untuk membuktikan sesuatu hal ternyata berbuah manis gitu. Akhirnya diterima gitu sama orang-orang sekitarnya kamu. Orang-orang yang tadinya nggak nganggep kamu juga pada akhirnya jadi nganggep gitu. Dan ada perubahan juga nih. Perubahan dari sesuatu yang kamu harapkan ya, tentang banyak hal nih ya, bisa jadi tentang banyak hal yang memang kamu harap ya di 4 bulan ini teman-teman ya. Ini bakalan jadi baik gitu ya, perubahannya menuju ke arah yang baik ya, seperti itu. Lalu juga ada secret, beberapa hal tentang silaturahmi ya, hubungan kamu dengan seseorang yang mungkin selama ini terputus ya, ini akhirnya bisa diselesaikan ya. Jadi salah paham yang mungkin di hubungan kamu ya, ini bisa terjembatani dengan sangat baik selisih pahamnya ya. Oke, ini cerita yang ke 2 ya teman-teman ya. Sekarang kita akan menuju ke cerita kamu yang ketiga. Yuk ya, cerita yang ketiga seperti apakah gerangan? Kita lihat saja nanti. Kita lihat di cerita kamu yang ketiga seperti apa 2023-nya. Semoga baik ya. 2023 overall seperti apa sih? 2023 overall seperti apakah? Ada family, ada creation, dan juga ada secret. Oke.
uh, Family creation secret ya. Kita lihat untuk yang selanjutnya. Right. Ada step, juga ada rejoice, dan juga ada occasion. Problem-problem yang berkaitan dengan keluarga ya teman-teman ya, bisa jadi mewarnai 2023. Hal-hal yang selama ini disembunyikan ya, lalu juga silaturahmi yang selama ini kurang membaik ya bersama dengan anggota keluarga atau orang-orang yang berada di lingkungan keluarga ya. Ini mungkin terjadi ya teman-teman ya, di kesalahpahaman. Lalu juga ada problem-problem yang berkaitan dengan komunikasi ya, seperti itu. Ini mungkin terjadi, yang diharapin juga jauh banget dari kepada kenyataan yang terjadi ya, seperti itu. Hal-hal yang butuh kesabaran yang sangat luar biasa, nggak bisa yang namanya diatasi dengan kebaperan ya. Kalau semuanya belajar untuk jauh lebih terbuka, ini bakalan kelar juga gitu ya, seperti itu. Jadi jangan putus asa teman-teman. Kadang-kadang kalau misalkan kalian gitu kan berada di titik punya orang tua, punya pasangan, punya adik, punya kakak gitu, dan ini mesti dibantu gitu kan secara emosional, secara mentally gitu. Ini butuh waktu iya, tapi kalau bukan kita lalu siapa lagi gitu kan ya. Dibantu ya, tapi kalau yang dibantu nggak mau ya udah gitu. Jangan dipaksa ya teman-teman, seperti itu. Jadi ada kalanya gitu ketika menjadi satu keluarga ya, menjadikan beban itu beban bersama gitu ya teman-teman ya, tapi tidak menjadikan beban itu adalah satu beban yang harus ditanggung satu orang ya. Itu kalau misalkan kita yang berkesadaran ibaratnya penuh gitu kan, bisa yang namanya saling membantu dan sebagainya. Tapi ada kalanya, banyak sekali cerita-cerita di luar sana ya, keluarga yang salah satunya harus yang namanya membanting tulang, sampai tulangnya dibanting-banting gitu sampai nggak punya tulang gitu. udah tak berdaya gitu teman-teman. Ada banyak sekali cerita-cerita seperti itu. Nah, kenapa sih terjadi seperti itu? Karena nggak ada yang namanya keterbukaan, nggak ada yang namanya ya banyak hal ya, banyak fisik, banyak sekali hal-hal yang inilah ya, terhubung ya. Keterhubungannya itu banyak, bukan hanya satu sisi aja dari sisinya kamu, tapi keluarga bisa jadi seperti itu, dan kayak gimana itu juga ada ceritanya sendiri-sendiri teman-teman. Jadi kita nggak bahas lebih lanjut ya, tapi yang jelas 2023 ini ya lakukan segala sesuatunya step by step aja, nggak perlu ya namanya terlalu terburu-buru. Belajar lebih terbuka teman-teman ya, belajar lebih terbuka dan prioritaskan hal yang penting-penting terlebih dahulu ya, seperti itu. Oke? Belajar untuk menguasai diri, menguasai perasaan juga ini penting ya. Oke, kita lihat ke 4 bulan pertama ya teman-teman ya. 4 bulan pertama buat kamu seperti apakah ya. Kita lihat expression, lalu ada success, dan juga ada growth. Oke, problem-problem yang berkaitan dengan beban ya, beban yang kamu rasakan ya. Artinya selama ini yang harus kamu tanggung sendiri, ternyata ada yang bantu. Jadi nggak seperti yang kamu pikirin teman-teman, ternyata ada bantuan yang hadir gitu kan, dari orang yang selama ini mungkin kamu nggak sangka, yang kelihatannya cuek, yang kelihatannya apa, ternyata mau bantu. Ditambah lagi ada bantuan dari orang yang nggak disangka-sangka ya di 4 bulan pertama ini. Ada bantuan dari orang yang selama ini mungkin kamu nggak sangka-sangka, ternyata mau lo bantu gitu, ternyata mau lo gitu ya, ternyata nggak sendiri lo ya, kayak gitu. Lalu ada growth juga tentang apa yang kamu bangun, kamu kerjakan ya. Ini bukan hanya yang bersifat materi ya, relasi juga bisa teman-teman ya, perkembangan dari hubungan juga bisa, tapi ini membaik ya. Ada perkembangan di sana dan perkembangannya itu makin baik ya, seperti itu. Nah, kita lihat untuk yang selanjutnya ada reality, lalu juga ada freedom, lalu juga ada balance di sini. Aturan-aturan yang kamu ingin terapkan ya dalam hidup ini ternyata didukung juga ya. Ternyata ada lo yang ngikutin gitu, yang kemarin-kemarin mungkin ngecengin gitu kan, itu kan nggak masuk akal gitu kan, sekarang jadi masuk akal gitu. Lalu kebebasan yang kamu harapkan kamu juga dapet ini teman-teman ya. Mungkin yang kamu lagi stucknya gitu kan ya di kemarin-kemarin ya, akhirnya ada perbaikan gitu kan, sudah mulai terbuka satu persatu. Keadilan juga kamu dapatkan gitu kan, keadilan yang kamu harapkan ya, mungkin dari hasil yang kemarin gak sesuai ya, kamu sekarang ini dapat yang sesuai. Artinya kalau pekerjaan kamu jauh lebih banyak ya, kamu bakalan dapat gaji tambahan, dapat modal tambahan buat kamu yang buka usaha sendiri ya teman-teman ya. Ada
inilah keadilan yang kamu dapatkan sesuai dengan apa yang kamu keluarkan ya, seperti itu. Nah, kita lihat untuk yang ketiga ya teman-teman ya. Untuk 4 bulan yang ketiga seperti apa? Ada transformation, love, dan juga attachment. Transformation adalah tentang perubahan-perubahan yang kamu harapkan, yang selama ini mungkin kamu harap kamu dapetin teman-teman ya. Kamu dapetin banget ya, transformasi ini sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Lalu love ini adalah sesuatu hal yang kamu tunggu, memang kamu inginkan dan kamu dapatkan. Contoh ya, pekerjaan yang kamu inginkan, pasangan yang kamu inginkan ya, hal-hal yang seperti itu yang berkaitan dengan apa yang kamu inginkan yang jelas ya. Lalu ada attachment. Attachment ini adalah kerja keras ya, tentang kerja kerasnya kamu, usaha kamu selama ini membuahkan hasil teman-teman seperti yang kamu harapkan. Mungkin butuh perjuangan ya kan, mungkin butuh perjuangan karena ya ada orang yang bantu tapi nggak banyak ya 1-2 ya, seperti itu. Cuman akhirnya ini berbuah manis gitu loh ya, berbuah baik di akhir tahun ya, 4 bulan yang terakhir. Nah, begitu teman-teman ya, semoga ini jadi afirmasi yang baik buat kalian semua teman-teman Aquarius. Dan kalau kita cuman pikirin masa depan kita, ini akan jadi masa depan yang menyeramkan gitu, karena semuanya bersifat yang unpredictable ya, nggak bisa diprediksi, nggak bisa diapa-apain ya, cuman bisa dijalanin doang gitu ya. Tapi dijalani seperti apa itu pilihan ya, nanti adalah nanti. Jadi tetap semangat, karena semangatnya kita sekarang akan menentukan kita nantinya seperti apa. Right? Semangat teman-teman jelang 2023 ini ya, barengan sama Oracle Card Indonesia. Kita bakalan jumpa lagi di next general reading ya, dengan cerita yang berbeda. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.